Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam Praktik Kucing. Nama saya Cecilia Tita Iswandra ini. Di sini saya bertindak sebagai pengamat atau observer. Bersama saya ada Bapak Hendra Suhendra yang bertindak selaku coach, dan juga ada Bapak Yusman Yuswandi yang akan bertindak sebagai coaching. Sebelum kegiatan coaching ini dimulai, saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada Bapak Hendra Suhendra selaku coach, kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Baik, terima kasih Ibu Observer. Kompetensi coaching yang akan saya laksanakan pada kesempatan coaching kali ini adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan yang diajukan ini diharapkan dapat menggugah untuk bisa berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran si coach, kemudian juga akan memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri dan yang dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi nyata bagi pengembangan diri dan kompetensinya. Baik Bapak, terima kasih ya. Bapak namanya tadi kompetensi coaching yang akan Bapak laksanakan. Selanjutnya, indikator pencapaian seperti apa yang ingin Bapak capai pada kegiatan coaching kali ini? Baik, untuk indikator yang ingin saya capai diantaranya adalah dengan ditemukannya solusi yang positif atau solusi yang terbaik dari masalah yang dihadapi oleh coach. Kemudian juga proses coaching ini selesai atau tuntas. Baiklah, juga semoga kegiatan coaching kali ini berjalan dengan lancar, dan juga nanti coaching antara Bapak Hendra dan juga Pak Yusman mendapatkan solusi yang diharapkan. Baik, amin amin. Terima kasih. Dan untuk memulai kegiatan coaching ini bersama Pak Yusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusman, alhamdulillah sehat Pak Yusman. Bagaimana kabar Pak Yusman? Alhamdulillah sehat walafiat. Bapak, saya mohon maaf ya, kali ini mungkin mengganggu Bapak nih. Saya ingin di coaching sama Bapak nih. Oh ya. Mudah-mudahan si coachingnya mendapatkan jawaban yang memuaskan Pak. Oke Pak Yusman, kira-kira kita hari ini mau ngobrol tentang apa nih Pak? Mudah-mudahan saya bisa membantu Bapak. Baik Bapak, begini ya, di sekolah saya itu kebetulan dari perjalanan sekolah menjaga sekolah lalu masuk pensiun, dan dia merupakan ujung tombak kebersihan Pak. Selepas beliau pensiun itu kebersihan sekolah itu sangat tidak terjaga Pak, sangat tidak teratur, sehingga kami mendapatkan kesulitan dalam masalah kebersihan. Dan hal tersebut menjadi hal baru Pak, masalah baru sekali, karena emang pada awalnya hanya penjaga saja yang melakukan kegiatan kebersihan. Baik Pak Yusman, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak sudah berkenan juga mengajak saya untuk bisa berkomunikasi dengan Bapak ya. Mudah-mudahan dapat sebuah solusi. Nah, selain itu saya ingin bertanya, selain guru dan siswa, apakah ada pihak lain Pak yang bisa membantu menjaga kebersihan selain tadi penjaga sekolah sebagai penggerak di sekolah? Baik Pak, betul Pak, pada awalnya hanya penjaga saja ya, sambil penjaga kami bergerak bersama-sama, guru bersama murid untuk menjaga. Selain tersebut, saya mencoba untuk membangun komunikasi Pak dengan para pedagang yang ada di Jakarta. Kemudian kalau di SD itu Pak, pedagang itu selain di luar ada juga yang masuk ke halaman, jadi itu sangat berpengaruh sekali terhadap organisasi kami. Ya, kami membangun komunikasi dengan mereka untuk menjaga kebersihan. Itu sudah tepat Pak ya. Dari kesempatan Bapak ini, menurut Bapak di skala yang bisa Bapak capai kira-kira level berapa nih Pak? Kalau menurut saya, karena berbagai permasalahan yang ada, kayaknya saya baru mencapai angka 6 Pak. 6 ya Pak ya?
Kemudian hambatan terbesar apa yang Bapak rasakan saat ini Pak dalam mencapai tujuan tersebut? Hambatan terbesar itu yang pertama dari internal Pak, dari siswa itu sendiri, dari guru dan dari para pedagang juga, karena dikatakan internal adalah motivasi dari siswa Pak. Ketika kami Kurang ya? Iya, ketika kami kolaborasi dengan para guru untuk melakukan kebersihan secara rutin, ternyata motivasi tersebut naik turun yang akhirnya kualitas kebersihan sekolah sangat tidak terjaga. Oke, kemudian adakah mungkin solusi yang Bapak juga bisa ungkapkan Pak? Solusinya ada Pak, yang saya buat sangat sederhana sebenarnya, tapi sulit untuk dilaksanakan, yaitu membuat jadwal tiket umum Pak. Demikian solusinya. Itu sudah betul Pak, itu bagus apa yang Bapak sampaikan. Tinggal bagaimana mungkin memperkuat Pak, yang artinya komitmen semua pihak untuk menjaga itu tersebut. Oke, baiklah kalau begitu Pak, saya ingin bertanya juga, rencana Bapak tuh untuk meningkatkan tadi level kan tadi masih level 6 Pak ya. Nah itu bagaimana cara meningkatkan mungkin ke level yang lebih tinggi, di mana kebersihan tersebut juga bisa terjaga gitu, meskipun ya tadi banyak hambatan-hambatan Pak. Rencananya sudah saya susun Pak bersama rekan guru. Yang pertama adalah melakukan kegiatan rapat bersama, di mana di dalamnya kita akan membahas mungkin kedepannya kita akan membahas penjadwalan. Oke. Setelah membuat penjadwalan, saya akan berencana meminta persetujuan dari kepala sekolah untuk membuat bak penampungan sampah akhir. Terus kami akan mencoba ke depannya untuk mensosialisasi hasil kegiatan tersebut dengan membuat jadwal piket umum, dan kemudian saya akan memapangkannya ya, Iya. Mungkin memasang Pak ya, tiket tadi. Betul di papan pengumuman mungkin Pak ya. Papan pengumuman. Ya. Nah itu yang sudah Bapak sampaikan ya, sebetulnya langkah-langkah yang sudah Bapak tadi rencanakan itu sudah betul Pak. Nah, alhamdulillah mungkin ya Pak ya, mudah-mudahan rencana yang tadi Bapak rencanakan itu betul-betul bisa terrealisasikan dengan baik. Terima kasih Pak. Oke. Kemudian bagaimana Pak tanggung jawab dan komitmen Bapak ya terhadap tadi mungkin poin-poin yang Bapak tadi jabarkan, Bapak rencanakan di atas Pak? Tanggung jawab yang akan saya tentu yang pertama adalah komitmen, karena komitmen salah satu faktor utama sebuah keberhasilan. Ketika komitmen tersebut tidak terlaksana, yang bisa dikatakan kalau orang Sunda lebih cus Pak ya. Betul. Bagus di awal tapi tidak bagus di akhir. Artinya harus kontinu juga. Iya, harus kontinu juga. Dan yang kedua adalah membangun kolaborasi yang baik dengan guru dan sekolah. Itu sudah tepat Pak, apa yang Bapak lakukan juga sudah tepat, dan tanggung jawab serta komitmen Bapak itu juga sudah tepat Pak. Nah, baik, luar biasa sekali Pak, mudah-mudahan rencana kemudian juga komitmen Bapak ke depannya ini semakin dilancarkan ya, dan juga dukungan-dukungan tidak hanya internal Pak, eksternal juga mudah-mudahan lebih baik lagi Pak. Baik, alhamdulillah Pak, terima kasih atas waktunya memberikan coaching, membantu saya untuk menemukan solusi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan hasil dari aplikasi bencana ini terlaksana dengan maksimal Pak. Alhamdulillah ya, semuanya tetap semangat Bapak ya, semoga saat ini kita ketemu, mudah-mudahan nanti sudah ada perubahan-perubahan yang lebih baik lagi di sekolah Bapak Pak. Baik Pak, insyaallah. Bapak, saya pamit. Terima kasih atas bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus Pak ya. Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim, praktek coaching antara Bapak Hendra Suhendra dan juga Bapak Yusman Yuswandi sudah selesai, di mana coach telah mencapai kompetensi kesadaran penuh dan juga mendengarkan dengan efektif, sehingga proses coaching bisa berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan alur kita. Indikator pencapaiannya pun sudah tercapai, di mana sudah mendapatkan sebuah solusi dari apa yang diharapkan oleh coach untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi dengan melakukan interaksi atau komunikasi dua arah yang efektif. Demikian,
Semoga menjadikan sesuatu yang bermanfaat baik bagi coach maupun bagi coach itu sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan melaksanakan tugas kita, yaitu melakukan coaching, di mana saya pada kesempatan ini bertugas sebagai observer dan bertugas sebagai coach dan Pak Hendra sebagai coach. Namun sebelum kegiatan berlanjut, ada hal yang perlu saya pertanyakan ke Ibu Tita. Mudah-mudahan Ibu Tita berkenan menjawab. Pertanyaannya, kompetensi apa yang akan Ibu Tita gali pada kesempatan coaching kali ini? Baik, terima kasih Pak Yusman. Kompetensi coaching yang akan saya laksanakan pada saat ini adalah kehadiran penuh dan juga di mana saya akan fokus menyimak dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh yang akan disampaikan oleh coaching. Kemudian memberikan respon setiap bagian yang perlu mendapat tanggapan. Selain itu juga, saya akan berusaha untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang bisa menggali informasi sedalam mungkin tentang masalah yang sedang dihadapi bersama coaching. Baik, terima kasih Ibu Tita. Selanjutnya Ibu Tita, indikator apa yang Ibu capai pada kali ini? Indikator pencapaian yang ingin saya capai diantaranya adalah dengan ditemukannya solusi dari masalah yang coaching hadapi setelah proses coaching ini tentunya. Baik, terima kasih. Untuk mengefisienkan waktu, silakan Bapak dan sama Ibu kita untuk Bapak coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hendra. Apakah ada waktu hari ini, Bu? Ya, insya Allah Pak. Ya. Izin Ibu, Ya. saya ingin bercerita Ya. tentang apa yang saya hadapi saat ini dan yang saya rasakan sebagai guru di sekolah yang saya mengajar, Bu. Ya. Begini, Bu, saat-saat ini saya merasa murid-murid saya ketika di kelas, Ya. ketika saya mengajar ini sepertinya kurang antusias, kemudian juga kurang aktif di dalam belajar. Nah, terbukti saya melihat mengobservasi siswa-siswi kami ketika mengadakan diskusi. Ya. Nah, ini hanya 60% yang antusias, kemudian juga aktif untuk bisa berkomunikasi dan berkolaborasi. Begitu, Bu. Oh, gitu ya Pak ya. Ternyata seperti itu ya masalah yang Bapak Betul, Hendra betul, Bu. hadapi. Baiklah, mungkin nanti sebelum kita akan menemukan solusinya bersama-sama ya Pak ya. Jadi menurut Pak Hendra, sebelum kita melanjutkan, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Baik, Ibu, yang saya harapkan pada obrolan ini, Bu, saya ingin mendapatkan sebuah solusi yang terbaik dari apa yang saya rasakan, permasalahan yang hadir di saya pada kesempatan ini, gitu. Karena terus terang saja, Bu, saya merasa ini harus secepatnya untuk diselesaikan, gitu. Karena ini akan berakibat bagi kegiatan-kegiatan belajar yang saya lakukan, gitu, Bu. Ya baiklah Pak Hendra ya, seperti itu luar biasa Pak Hendra sudah punya niat untuk seperti itu ya Pak ya. Namun yang dalam hal ini kalau boleh saya juga tahu ya Pak ya, kira-kira hal apa saja ya yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran yang Bapak Hendra berikan? Baik, Bu. Ya. Kalau saya ingat kembali, Bu, ya, apa yang telah saya lakukan, mungkin ada beberapa penyebab murid-murid saya tidak bisa mengikuti pelajaran ya dengan baik, Ya. dengan aktif dan antusias. Yang pertama mungkin pembelajaran saya yang kurang menarik, Bu, Ya, oh gitu. kurang menantang, kemudian juga mungkin dianggap membosankan dan terkesan monoton, Bu. Ya. Nah, saya juga mungkin dianggap terlalu mendominasi dalam pembelajaran sehingga tidak memberikan ruang kepada siswa-siswi saya untuk bisa mengkomunikasikan atau mengekspresikan apa yang dia hadapi. Kemudian yang kedua, sepertinya saya kurang memberikan kesempatan tadi, Bu, ya, Ya. untuk kepada murid-murid untuk berpendapat. Oh begitu. Ya, kemudian juga aktif berbicara, berkolaborasi dengan rekan-rekannya, Bu. Seperti itu, Bu. Oh iya ya, Pak Hendra sebenarnya Pak Hendra sudah
apa istilahnya mulai memperkirakan kira-kira apa begitu ya yang membuat memang murid Bapak tadi kurang antusias ya. Namun setelah Bapak memperkirakan seperti itu, kira-kira apa saja menurut Bapak yang nantinya gitu kan yang akan Bapak lakukan itu akan membuat ya murid-murid Bapak itu antusias dan aktif dalam pembelajaran Bapak ke depannya? Baik Bu, menurut saya mungkin tentunya setiap murid Bu ya pasti menginginkan pembelajaran itu yang menyenangkan, kemudian juga menantang, tidak monoton, sehingga dia akan lebih aktif dan mendapatkan feedback dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Gitu ya, ya betul sekali Pak. Saya juga sependapat kalau misalnya Penda memang sudah memiliki pemikiran seperti itu ya Pak ya. Namun dalam hal ini berarti tentunya Bapak juga harus bisa memperkirakan atau menentukan gitu ya, merencanakan apa saja yang kira-kira ya akan bisa membuat murid-murid Bapak itu merasa senang, aktif dan merasa bahwa pembelajaran yang Bapak berikan itu tidak monoton bagi mereka gitu. Mungkin menurut saya untuk pembelajaran yang dilakukan yang pertama tadi karena kurang keterlibatan anak-anak, saya akan melakukan pembelajaran yang terpusat pada murid, kemudian juga yang melibatkan semua murid agar seru sekali mungkin ya untuk lebih menyenangkan. Saya sekali nanti akan saya sisipkan juga Bu ice breakingnya, kemudian juga mungkin game-game yang menantang yang nanti bisa membangkitkan semangat anak-anak mungkin. Ya, berarti tadi sudah ada juga beberapa ya alternatif yang mungkin akan Bapak lakukan agar murid-murid tadi merasa senang, aktif dan juga pembelajarannya tidak monoton sebagaimana tadi yang Bapak rencanakan ya. Namun dalam hal ini mungkin ada salah satu diantaranya adalah mengenai tugas-tugas diskusi Pak. Sepertinya tadi belum Bapak sebutkan ya tentang diskusi ini. Apakah dengan hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas diskusi yang akan diberikan kepada murid-murid Bapak ini juga menyebabkan gitu kan ya Pak, murid-murid Bapak juga kurang antusias Pak, karena biasanya dalam diskusi ini memang ya itu ya banyak siswa-siswi yang malah menganggapnya ini sebagai sebuah kesempatan untuk mereka mengandalkan kepada yang lainnya, sehingga sebagian yang lainnya tidak aktif atau tidak antusias dengan kegiatan diskusi tersebut. Baik Bu, kemungkinan sih Bu ya, karena yang pertama dari tugas-tugas tersebut juga belum dipahami mungkin proseduralnya seperti apa, anak-anak belum paham. Kemudian juga saya juga banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pertanyaan ini tanpa saya sadari itu anak-anak juga tidak saya berikan referensi-referensi atau sumber belajar yang beragam dan bisa juga anak-anak mengeksplor tersebut mungkin Bu. Betul Pak, karena memang dalam diskusi itu salah satu modal utamanya kan mereka memiliki dasar pengetahuannya ya atau teori-teorinya yang tentunya itu harus mereka pelajari terlebih dahulu ya. Salah satunya mereka belajar dari sumber belajar yang Bapak berikan begitu ya. Oleh karena itu kalau boleh tahu nih Pak, agar nanti diskusi mereka menjadi hidup, kemudian sebelumnya mereka juga memiliki pengetahuan dasar dari apa yang didiskusikan itu, dan salah satunya pendukungnya adalah sumber belajar yang Bapak berikan. Kira-kira sumber belajar seperti apa yang nanti akan Bapak berikan di kelas sehingga menambah wawasan dan pengetahuan bagi mereka? Saya biasa menggunakan buku-buku teks Ibu ya, yang diberikan memang ke masing-masing murid. Kemudian juga buku-buku yang terdapat di perpustakaan. Itu saja sih Bu. Ya itu ya Pak, ya itu sebagai salah satu sumber belajar memang tepat ya buku teks itu begitu ya Pak. Namun sekali lagi apakah ada sumber yang lain selain dari buku teks tersebut Pak? Saya pikir sih banyak Bu ya. Misalkan kita bisa menggali dari berbagai video-video, mungkin dari YouTube, tapi juga dari blog, ya, kemudian ada jurnal, artikel, atau juga mungkin di platform pembelajaran, juga media-media yang tren saat ini Bu, seperti TikTok, ya, ada IG, ada Snap Video, mungkin seperti itu Bu. Wah keren sekali tuh Pak, menurut saya ya. Insya Allah seandainya Bapak bisa mengkombinasikan ya sumber-sumber belajar tadi bukan dengan media-media pembelajaran yang semakin bervariasi, saya yakin Insya Allah kedepannya murid Bapak akan lebih antusias ya dalam belajar bersama Bapak sebagaimana yang tidak Bapak alami saat ini. Iya Pak. Jadi sekarang apa nih kira-kira ya rencana untuk Bapak menyelesaikan masalah yang sedang Bapak hadapi ini? Baik, mungkin yang pertama saya akan mencoba Bu ya, merancang sedemikian rupa pembelajaran yang menyenangkan
membuat murid asik dan tertantang Ya. dengan menggunakan sumber-sumber yang lain. Tidak hanya tadi sumber buku, tapi saya akan mencoba sumber-sumber video. Kemudian juga tidak hanya dari video-video yang ada di YouTube, mungkin di platform ataupun juga di snack video, TikTok dan sebagainya. Kemudian yang kedua, saya juga akan mencoba memberikan tugas-tugas yang lebih terperinci dengan instruksi yang jelas. Kemudian bentuk tugasnya juga akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat dari murid-murid saya, Bu. Bisa dikatakan mungkin dengan pembelajaran diferensiasi seperti itu, Bu ya. Kemudian juga saya murid-murid akan mencoba juga beberapa platform-platform pembelajaran agar dia juga lebih bisa mengeksplorasi ya, kemudian juga mengekspresikan apa yang dia miliki seperti itu, Bu. Menurut saya itu sudah sempurna sekali Pak, sudah lengkap sekali Pak ya istilahnya. Apa yang barusan Bapak rencanakan itu, jika itu semua terlaksanakan dengan baik ya insya Allah akan mendapatkan suatu hasil yang seperti kita Amin, amin, harapkan, amin, ya ya Pak. Rabbal Alamin. Namun ini ya Bapak, sebelum nanti rencananya Bapak laksanakan, tentunya ada komitmen apa itu atau tanggung jawab apa yang akan Bapak laksanakan dalam hal melaksanakan rencana tersebut. Ya. Baik, Bu, dalam melaksanakan rencana ini, saya terus terang saja, saya pribadi tentunya harus mempunyai komitmen ya. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dan berdiferensiasi, yang mana nanti anak-anak juga bisa tadi ya mengekspresikan dan mengeksplor dari berbagai macam sumber. Kemudian saya juga akan mencoba anak-anak tersebut bisa menjalankan Merdeka Belajar, Bu. Nah, saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, misalkan tanpa ada unsur paksaan dari saya. Kemudian nanti akan timbul, anak-anak itu timbul kesadaran dirinya. Kemudian untuk pemilihan sumber juga, saya akan mencoba menyerahkan kepada anak-anak. Silakan untuk memilih sumber belajar dengan seluas-luasnya. Seperti itu, Bu. Bagus sekali Bapak ya, saya sangat mendukung ya, dan yakin apa yang akan Bapak lakukan itu akan berhasil. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar Baik. dan sesuai dengan yang Bapak harapkan. Baik, Semangat Bu. terus Bapak Siap, ya. Bu. Baik, Bu, terima kasih Bu Tita atas waktu luangnya ya telah bisa sharing dengan saya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid dan dapat menghantarkannya ke gerbang kesuksesan dunia dan akhirat. Terima kasih sekali lagi Amin ya Allah ya Rabbal Bapak. Alamin. Bapak sudah mempercayakan ya untuk menyelesaikan masalah ini bersama saya. Semoga apa yang tadi sama-sama kita bicarakan menjadi sebuah penguatan bagi Pak Hendra, sehingga Pak Hendra bisa merasa masalahnya terselesaikan dengan Terima hasil kasih, Bu. obrolan kita ini. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan coaching kali ini telah selesai dan saya akan menyampaikan hasil observasi dari kegiatan hari ini, di mana yang saya temukan adalah dari coach telah mencapai kompetensinya, yaitu kesadaran penuh dan mendengarkan aktif, juga melakukan pertanyaan yang berbobot. Dan kemudian saya melihat dari indikatornya, alhamdulillah juga sudah tercapai, yaitu ditemukannya solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Kemudian dari kegiatan coaching kali ini telah menunjukkan komunikasi yang dua arah yang begitu efektif dan berkualitas. Demikian coaching kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.